Bab 1. Boyolali yang sepi. Udara pagi Boyolali selalu membawa aroma tanah basah dan embun yang masih menempel di dedaunan. Dari balik jendela rumah kayu sederhana, Sari mengintip cahaya matahari yang mulai menyelinap di antara pepohonan. Suara gemercik air dari saluran irigasi sawah terdengar samar, berpadu dengan kokok ayam jantan dan dengungan serangga. Sari menyesap pelan kopi hitam di tangannya. Pahitnya kopi tubruk itu sudah jadi teman setianya setiap pagi, menggantikan obrolan ringan yang dulu biasa ia bagi bersama suaminya, Arif, 5 tahun silam. Sejak Arif meninggal karena kecelakaan motor saat perjalanan pulang dari sekolah, hidup Sari seperti berjalan di tempat. Di usia 35 tahun, ia memilih tenggelam dalam rutinitas sebagai guru sekolah dasar di kampungnya, Desa Cempogo, Boyolali. Bukan karena ia tak ingin menikah lagi, tapi trauma kehilangan dan bisikan tetangga membuatnya enggan membuka hati. Sari! Sari! Suara Bu Lastri tetangga sebelah memecah lamunan. Sari menoleh, melihat Bu Lastri sibuk menyapu halaman, rambutnya yang sudah memutih dikuncir sederhana. Iki ngopi wae, Mbak. Kapan awakmu arep buka ati meneh? Ra kesel urip dhewean. Sari tersenyum hambar, membenarkan letak jarik yang melilit tubuhnya. Hidup sendiri itu pilihan, Bu. Anak-anak di sekolah itu cukup jadi warna hidup buat saya. Bu Lastri menggeleng. Lah tapi umur terus berjalan, Mbak. Awakmu cantik, guru lagi. Sayang ndak ada yang ngurus. Sari hanya diam. Sudah berulang kali ia mendengar nasihat seperti itu, baik dari keluarga maupun tetangga. Tapi hatinya seperti sudah dibuat tembok tinggi, tak mudah runtuh. Pukul 7 pagi, Sari melangkah ke sekolah dasar tempatnya mengajar. Sekolah itu sederhana, bangunannya berdinding papan. Sebagian atapnya bahkan sudah mulai bocor. Tapi bagi Sari, itu adalah tempat ia merasa hidup. Melihat anak-anak desa belajar membaca, menulis, dan bercita-cita. Hari itu, kepala sekolah memanggilnya ke ruangan. Pak Darno. Pria paruh-baya berkumis tebal itu memegang setumpuk berkas di meja kayu reot. Sari, saya punya kabar baik, ucapnya dengan nada serius. Sari duduk, mencoba menerka-nerka. Kamu terpilih ikut program Guru Inspiratif Nusantara. Ada pelatihan sekaligus pertukaran budaya ke Raja Ampat. Selama 2 minggu, semua biaya ditanggung pemerintah. Sari membelalak, nyaris tak percaya. Raja Ampat, Pak? Papua itu? Pak Darno mengangguk. Iya, kamu guru berprestasi, rajin, dan bisa jadi wakil sekolah. Kamu berangkat minggu depan, siapkan dirimu. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, jantung Sari berdebar dengan rasa yang lain. Antara gugup, penasaran, dan entah harapan kecil yang tiba-tiba tumbuh di hatinya. Tanpa ia sadari, langkah kecil menuju petualangan besar sudah dimulai. Bab 2. Laut yang memanggil. Pesawat kecil itu bergetar pelan saat mulai menurunkan ketinggian. Di balik jendela,
Hamparan laut biru kehijauan membentang luas, memantulkan cahaya matahari seperti permukaan kaca raksasa. Pulau-pulau kecil menjulang dari permukaan air, dikelilingi pasir putih yang mengelilinginya seperti pita sutra. Sari menempelkan dahinya ke jendela pesawat. Matanya membesar takjub. Ini nyata, pikirnya dalam hati. Selama ini, ia hanya melihat keindahan Raja Ampat dari gambar di kalender tukang sayur atau spanduk pariwisata yang sering ia abaikan. First time to Papua. Suara berat dengan aksen asing menyapa dari kursi sebelah. Sari menoleh. Seorang pria bule duduk di sampingnya, mengenakan kemeja katun tipis, celana pendek, dengan rambut pirang agak berantakan. Matanya biru, seperti laut yang kini mereka lewati. Iya, jawab Sari singkat dan canggung. Pria itu tersenyum ramah. Saya Thomas, dari Belanda. You? Sari, Boyolali. Jawab Sari sambil setengah malu. Lidahnya kaku berbicara bahasa Inggris. Meski sebagai guru, ia terbiasa mengajarkan kosakata dasar kepada murid-murid. Thomas mengangguk. Boyolali, I know. Near Solo, right? Cow and milk, yes? Sari terkesiap. Tak menyangka bule itu tahu tentang kampung halamannya. Ia mengangguk, tersenyum tipis. Iya, susu sapi. Thomas tertawa kecil. Bagus, saya ke Raja Ampat untuk riset ekowisata. Laut, terumbu karang, beautiful. Pesawat mendarat mulus di bandara kecil di Sorong. Titik gerbang menuju Raja Ampat. Dari sana, mereka naik speedboat menuju pulau-pulau tujuan. Angin laut menerpa wajah Sari, menyapu rasa penat perjalanan jauh dari Boyolali ke ujung timur Indonesia. Perjalanan dengan speedboat membuat Sari makin terpesona. Air laut sebening kristal, ikan-ikan warna-warni bisa dilihat tanpa harus menyelam. Burung-burung camar bertebangan di langit biru yang cerah. Sesampainya di penginapan, para peserta program Guru Inspiratif Nusantara disambut dengan tarian adat setempat, musik tifa bergemuruh, dan senyum ramah penduduk lokal. Thomas juga terlihat sibuk berbicara dengan beberapa peneliti asing lainnya, tapi matanya sesekali mencari sosok Sari. Sari berusaha fokus. Dia datang untuk belajar, bukan untuk berurusan dengan bule ramah yang entah mengapa berhasil mengusik hatinya yang selama ini beku. Namun, takdir kadang punya cara tersendiri. Di hari-hari berikutnya, mereka terus saja dipertemukan, entah saat makan malam bersama, saat snorkeling, atau saat senja tiba. Di dermaga kecil dengan matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Laut selalu buat saya merasa kecil, tapi juga bebas, kata Thomas suatu sore, yang berdiri di samping Sari yang memandangi sunset. Sari hanya mengangguk, matanya menerawang. Laut yang luas, keindahan yang asing, dan perasaan aneh yang mulai tumbuh di hatinya. Semuanya terasa seperti awal dari sesuatu yang besar, yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Dan ia tahu hidupnya tak akan sama lagi setelah ini. Bab 4. Ombak yang membawa rindu.
Malam turun perlahan di Raja Ampat. Langit penuh bintang. Seolah-olah lautan di atas sana ikut memantulkan keindahan laut di bawah. Sari duduk sendirian di tepi dermaga. Kakinya menggantung di atas air yang tenang. Angin malam membawa aroma asin laut, berpadu dengan suara serangga dan gemercik air. Sudah 5 hari ia di Raja Ampat. 5 hari yang entah kenapa terasa seperti mengaduk-aduk perasaannya. Di antara pelatihan dan wisata budaya, bayangan Thomas terus saja memenuhi pikirannya. Pria asing itu terlalu mudah membuatnya lupa bahwa dirinya hanya seorang guru kampung dari Boyolali, seorang janda dengan luka yang masih tersimpan rapi. Suara langkah kaki menghampiri. Tanpa perlu menoleh, Sari tahu itu Thomas. "Kamu selalu di sini malam-malam," ucap Thomas, lalu duduk di sampingnya. Sari tersenyum samar. "Tempat ini tenang. Laut selalu bikin saya merasa damai." Thomas menatap laut, lalu melirik Sari. "Kalau di Belanda, tidak ada laut seindah ini. Tapi saya suka laut Indonesia, lebih hidup, lebih hangat." Sari menahan tawa kecil. "Orang Indonesia juga hangat ya?" Thomas mengangguk. "Termasuk kamu." Sari menoleh. Kali ini matanya serius. "Thomas, kamu serius atau cuma main-main? Kamu tahu saya siapa?" Thomas mengernyit. "Kamu Sari, guru, pintar, baik hati, cantik." Sari tertawa hambar. "Saya janda, dari desa. Hidup saya sederhana. Beda jauh sama kamu. Kamu peneliti, bule, kamu bisa kemana-mana. Aku? Aku cuma perempuan kampung yang takut buka hati lagi." Thomas menghela nafas, matanya menerawang ke laut. "Saya juga pernah terluka, Sari. Di Belanda, saya tunangan. Dia pergi dengan orang lain. Saya datang ke Indonesia cari sesuatu yang baru, cari ketenangan." Sari terdiam. Hatinya bergetar. Mereka memang berbeda, tapi luka yang membawa mereka ternyata sama-sama dalam. Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Para peserta program diberitahu bahwa kegiatan di Raja Ampat hanya tinggal 3 hari lagi. Setelah itu, semua harus pulang ke daerah masing-masing. Sari merasa dadanya sesak. Walau begitu cepat berlalu, tapi hatinya belum siap berpisah. Sore itu, Thomas menghampirinya di pantai, membawa kalung kecil dari kerang laut. "Ini untuk kamu," katanya, sambil memasangkan kalung itu di leher Sari. Sari terkejut. Jemarinya menyentuh kalung itu. "Apa ini artinya?" Thomas menatap dalam. "Artinya, kamu tak harus takut lagi. Aku suka kamu, Sari. Kalau kamu izinkan, aku akan datang ke Boyolali." Sari menahan nafas. Perasaannya bercampur aduk. Bahagia, takut, bingung, semuanya menjadi satu. Dia tahu, saat Raja Ampat selesai, pilihan harus dibuat. Tetap bersembunyi di balik trauma, atau berani membuka hati meski harus melewati perbedaan budaya dan jarak ribuan kilometer. Dan malam itu,
Di bawah langit Raja Ampat yang penuh bintang, untuk pertama kalinya Sari mulai percaya. Mungkin cinta memang datang dari tempat yang paling tak terduga. Bab 5. Jarak dan Janji. Hari terakhir di Raja Ampat datang terlalu cepat. Sari berdiri di tepi dermaga, memandangi kapal cepat yang akan membawa mereka ke Sorong. Matanya sembab, hatinya berat. Di belakangnya, Thomas memasukkan ransel ke perahu. Wajahnya tak kalah murung. Selama beberapa hari terakhir, hubungan mereka makin dekat. Malam-malam di pantai, percakapan tentang hidup, luka, dan impian membuat jarak budaya dan bahasa seolah tak berarti apa-apa. Tapi hari ini, semuanya kembali ke kenyataan. "Kamu yakin mau ke Boyolali?" tanya Sari pelan, matanya menunduk. Thomas mengangguk. "Aku janji, setelah aku selesaikan laporan penelitian di Belanda, aku akan datang. Aku serius, Sari." Sari menarik nafas dalam-dalam, dan ia ingin percaya, tapi bayang-bayang ketidakpastian itu tetap menghantuinya. "Jangan janji kalau cuma kasihan," ucap Sari, suaranya bergetar. Thomas mendekat, jemarinya menggenggam tangan Sari, hangat dan meyakinkan. "Aku tidak pernah kasihan. Aku suka kamu. Kamu kuat, pintar, sederhana dan jujur." Sari menatap mata biru itu. Lautan luas yang dulu ia takuti, kini justru menenangkan. Akhirnya ia hanya mengangguk kecil, membiarkan takdir berjalan. Mereka berpisah dengan pelukan, dan di dermaga itu, Raja Ampat menjadi saksi janji yang lahir di antara perbedaan. Epilog Boyolali yang berbeda. 6 bulan kemudian, langit Boyolali mendung. Udara dingin khas pegunungan menyelimuti kampung. Sari sibuk di dapur, menyiapkan teh hangat untuk tamu istimewa yang katanya akan datang. Ibu-ibu tetangga sudah heboh sejak pagi. Kabar seorang bule tinggi besar cari rumah Sari cepat menyebar. Pintu rumah diketuk. Sari membuka dan di sana berdiri Thomas dengan senyum lebar, koper besar, dan setangkai bunga kecil. "Halo, aku ke Boyolali, sesuai janji," katanya dalam bahasa Indonesia yang terbata-bata tetapi jelas. Sari terpaku beberapa detik, hatinya seperti meledak. Air matanya menggenang, bukan karena sedih, tapi karena rasa lega, haru, dan bahagia yang tak terbendung. Thomas melangkah masuk, menatap sekeliling, lalu tersenyum. "Kamu rumah sederhana, tapi hatimu paling hangat." Sari tertawa kecil, menampar pelan lengan Thomas. "Kamu masih suka merayu?" Thomas mengangguk. "Tapi kali ini, aku rayu untuk seumur hidup, kalau kamu mau." Sari terdiam, jantungnya berdebar, tapi ia tahu cinta kadang datang dari tempat yang tak terduga, bahkan dari seberang lautan. Dan di rumah kayu sederhana di Boyolali itu, di antara teh hangat, hujan gerimis, dan senyum yang tulus, Sari tahu akhirnya ia menemukan alasan untuk memulai lagi. Tamat.